Setelah kemarin kita mereaction satu video dari Laskar Sakera Madura yang mereka ini mengaku sebagai Muhyiddin Habib, lalu memberikan petisi terbuka juga kalau sampai tanggal sekian, bulan sekian belum ada tindakan dari pihak yang berwajib, maka jangan salahkan masyarakat apabila ada hal yang tidak diinginkan terjadi kepada Fuad Pleret. Ada ancaman sedemikian rupa. Namun ancaman seperti itu tidak akan menggembosi perjuangan para kiai ini juga. Kiai yang dijuluki monyet ini sama Habib Rizik. Tidak, mereka juga memiliki narasi dan mereka juga memiliki massa. Bahkan saking panasnya, orang-orang pembela dari Gus Fuad Pleret memberikan narasi tandingan, menjawab tantangan dari Habib Rizik Syihab untuk melakukan perang. Tapi ingat, yang perang di sini bukan antara pribumi dan pribumi, tapi golongan Ba'alawi seluruh yang terdata di Rabithah Alawiyah untuk berkumpul di satu tempat. Katanya di mana gitu ya, di satu tempat janjian kelompok Ba'alawi seluruh Rabithah Alawiyah, entah berapa juta, kemarin isunya 4 juta, jangan membawa pribumi, cukup para habaib saja untuk berperang katanya. Apakah akan berani? Dan kabarnya sekarang Habib Rizik Syihab tidak ada di tempat. Ini kabar yang saya terima ya teman-teman. Kabarnya bahwa Habib Rizik Syihab ini hanya berkoar-koar, omon-omon semata. Tapi apa? Ketika benar-benar ditantang perang, dia hilang teman-teman. Nggak tahu kemana katanya. Katanya umroh. Sekarang kita coba simak satu video yang dimana memberikan kecaman keras kepada Fuad Pleret. Dan katanya Fuad Pleret harus dipenggal kepalanya. Langsung video. Oke, ini ya. Putusan adat suku Kaili dijatuhkan ke Fuad Pleret. Putus leher kepala, sanksi terberat. Oh, jadi ada sanksi terberat kepada Fuad Pleret ya teman-teman, yang mengatakan Habib Idris itu monyet. Tapi kalau siapa namanya, Habib Rizik Syihab mengatakan kiai-kiai monyet, gerombolan monyet, aliansi monyet dan lain sebagainya, tidak apa-apa itu ya, nggak apa-apa itu. Itu orang pantas disebut apa? Anjing, saudara. Babi itu orang. Biadab itu orang. Tapi kalau Gus Fuad Pleret, diusung narasi untuk diputus lehernya. Woi, top memang ya. Ada saja mereka cara ini untuk menyerang. Bukan berarti saya ingin membela Fuad Pleret, no. Saya tidak ingin membela Fuad Pleret. Saya hanya memberikan tanggapan terhadap fenomena ini. Ini saya tidak tahu bahasa apa. Ini mungkin bahasa daerah ya teman-teman. Majelis Sidang Adat Kaili merendahkan orang tua, guru tua ya, oleh Fuad Riyadi, Fuad Pleret. Oh, nama aslinya Fuad Riyadi. Lanjut dulu. Jadi begitu ya teman-teman. Kalau saya pribadi, kalau masalah hina-hinaan, harusnya orang-orang suku adat ini juga mensurvei. Kalau memang menganggap para habaib ini ulama, harusnya juga menganggap para kiai juga ulama. Harusnya. Yang dimana kemarin ketika pernyataan Habib siapa itu yang muda itu, Habib Berondong seperti Bahar Semit, dia juga menyatakan barang siapa ada kiai yang menikahi Syarifah, maka dia tidak layak untuk dijuluki kiai, tapi layaknya dijuluki tai. Pernyataan ini juga harus menjadi pertimbangan bagi kalian, bahwa golongan habaib juga banyak yang menghinakan ulama. Apabila ada orang juga yang menikahi Syarifah, maka sampai kapanpun orang tersebut tidak akan diterima amal ibadahnya sampai dia bisa mengembalikan keperawanan Syarifah. Ini juga penghinaan, karena ada juga beberapa ustadz, ada beberapa orang, beberapa kiai yang menikahi. Terus di samping itu juga ada yang lebih parah. Katanya Rabithah Alawiyah, ini yang dibacakan oleh Bahar Semit. Kemarin Bahar Semit ketika memberikan pernyataan bahwa satu Habib yang bahlul lebih mulia daripada 7 atau 70 kiai yang alim. Ketika pernyataan itu viral, tidak ada satupun dari adat-adat tertentu mau memenggal lehernya Bahar Semit. Apa karena takut bahwa itu adalah penghinaan kepada ulama, yang dimana Nabi Muhammad SAW tidak pernah menganggap nasab itu lebih mulia daripada ilmu. Gak ada. Tidak ada pernyataan dari Nabi Muhammad SAW bahwa nasab lebih mulia daripada ilmu. Tetap ilmu. Ya, tetap ilmu nomor satu. Oh enggak bagi para habaib. Bagi Rabithah Alawiyah. Katanya ada di salah satu kitab mereka. Dibaca oleh Bahar Semit. Yang bilang bukan Habib Bahar, tapi buku tersebut. Orang yang ngarang buku tersebut harusnya diberikan sanksi. Apalagi yang mengajarkannya. Ya, apalagi mengajarkannya. Bagaimana mungkin ada kiai yang alim, seorang ulama, tapi dikatakan lebih hina derajatnya daripada satu habib yang zina, yang mabuk, yang narkoba. Lebih hina daripada itu. Ini penghinaan terhadap ilmu, penghinaan terhadap ulama pula. Kemana kalian para suku adat?
Kenapa tidak menegur? Kenapa tidak bikin petisi serupa seperti ini untuk memenggal para habib yang mengajarkan ajaran itu? Kemana? Pergejolakan yang terjadi pada saat ini itu ibarat asap ada apinya. Apa apinya? Ya hal-hal yang saya sebutkan tadi. Tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Mungkin istilahnya seperti itu. Sehingga apa? Para kiai ini ketika melihat akhlak, adab dari Habib Bahar, Habib Rizik Syihab, Habib Rehan dan lain sebagainya yang hobi-hobi teriak, bahkan mengatakan bahwa air liurnya habaib itu jadi rebutan. Air liur jadi rebutan, teman-teman. Tisu bekas ngelap wajahnya Habib Umar ditawar 200 juta gak dikasih. Saking gilanya mereka untuk mendoktrinkan umat sampai seperti itu, teman-teman. Ini doktrin menyesatkan Sontoloyo seperti ini yang dimana merendahkan ilmu, merendahkan kiai, merendahkan ustadz dan lain sebagainya. Ini harusnya pelakunya juga dipenggal kepalanya. Ya, jangan cuma ke Fuad Pleret. Apa jangan-jangan? Ya jangan-jangan. Jangan-jangan ini. Saya ingin mengajak kalian berpikir. Ya, saya hanya ingin ngajak kalian berpikir. Kemarin ketika Bahar Smith memberikan pernyataannya, ketika ditanyakan bagaimana dengan Ustaz Khalid Basalam, oh Wahabi. Ya ringan sekali dia nyebut Wahabi. Kalau Wahabi udah gak masuk katanya. Emang Anda masuk? Gak masuk Anda itu. Gak masuk sama sekali. Sontoloyo yang ada. Dan perlu kalian ketahui bahwa ketika orang-orang Sontoloyo semacam Bahar ini, semacam Rehan, semacam oknum-oknum Habib yang lain juga memberikan pernyataan-pernyataan yang menentang, berseberangan dengan sunnah, apakah kita harus diamkan? Enggak teman-teman. Apalagi sampai mendoktrin, ini siwak bekas saya ini barokah, 1 juta mau? Mau, ada yang mau. Kaos kotang Habib Badut, kaos kotang, siapa yang mau? Sampai ditawar 2,5 juta teman-teman, dibeli. Apalagi sorban perjuangan 10 juta. Apa-apaan ini? Sampai sebegitunya mendoktrin umat. Ditunjuk, hai muridku sini, 50 juta salaman, 25 juta salaman, 100 juta salaman. Begitu caranya. Memuliakan nasab, memuliakan golongan. Banyak sekali oknum-oknum di antara para habaib. Bahkan Habib yang seperti ini, yang saya sebutkan terakhir tadi, minta 50 juta, 25 juta, 100 juta. Dibela sama Adi Hidayat. Aduh, dibela. Katanya begini, katanya begitu. Apa? Marilah kita ajak anak bangsa ini untuk berpikir cerdas, berpikir maju, meninggalkan takhayul, bid'ah dan khurafat yang mempersulit agama ini. Mempersulit cara kita beribadah, nambah-nambah dalam ibadah. Sedangkan yang sunnah-sunnah saja, jangankan yang sunnah, yang wajib banyak yang meninggalkan. Masih mengerjakan yang bid'ah-bid'ah. Ya semoga kalian berpikir. Kalau tidak mau berpikir, ya seperti yang saya bilang tadi, buang isi kepalanya. Itu orang pantas disebut apa? Anjing, saudara. Babi itu orang. Biadab itu orang. Itu orang pantas disebut apa? Anjing, saudara. Babi itu orang. Biadab.